Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibu Soeharti MA, PhD. Yang terhormat Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Kompetensi dan Manajemen, Bapak Pramuda D. Sudarmo. Yang terhormat Kepala Pusat Penguatan Karakter, Ibu Rusprita Putri Utami, beserta jajarannya. Yang kami hormati tim teknis staf khusus Mendikbudristek bidang kompetensi dan manajemen, ada Mas Farih Rahim dan Mas Muhammad Amri, perwakilan UNICEF Indonesia, Mbak Prita Damanik dan Kak Wancik, dan perwakilan Direktorat SMP dan Kepala BPMP Provinsi, serta tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia ataupun yang mewakili. Selamat datang dalam acara sosialisasi program Roots Anti Perundungan tahun 2023, Rabu 17 Mei 2023. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama pada kegiatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya Diah Maesti Wijayani dari Pusat Penguatan Karakter yang akan memandu dan menemani Bapak Ibu semuanya pada hari ini dari pagi insya Allah sampai nanti siang. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan mengambil sikap sempurna. Baik, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah sejenak kita panjatkan doa demi kelancaran dan keberkahan acara kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait pelaksanaan pencegahan perundungan program Roots Indonesia. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Memasuki tahun ketiga perjalanan Merdeka Belajar, kami di Kemendikbudristek terus bekerja keras untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua anak di Indonesia. Tanpa terasa, penghapusan 3 dosa besar pendidikan yang meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi kini telah menjadi sebuah gerakan besar yang melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Tentunya masih banyak yang perlu kita semua tingkatkan. Secara khusus untuk isu perundungan, data asesmen nasional tahun 2021
atau Rapor Pendidikan 2022 menunjukkan bahwa 25% peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk jenis perundungan. Anak-anak kita sampai hari ini masih rentan menjadi korban perundungan fisik, verbal, relasional, ataupun secara daring. Selain itu, sampai hari ini saya juga masih sering mendengar miskonsepsi yang menganggap bahwa perundungan sebagai cara untuk menguatkan mental peserta didik. Ini adalah miskonsepsi yang sama sekali tidak benar. Karena pendidikan karakter semestinya tidak dilakukan dengan kekerasan yang bisa membuat anak-anak merasa takut dan trauma. Karena kondisi inilah, pada tahun ini kami akan melanjutkan dan memperluas program Roots Anti Perundungan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK yang telah kami laksanakan sejak tahun 2021. Tidak hanya meneruskan program yang sudah berjalan, kami dari tahun ke tahun juga terus meningkatkan kepesertaan dari kegiatan ini agar manfaatnya bisa dirasakan semakin banyak sekolah. Pada 2021, kami melatih lebih dari 3.500 fasilitator guru dari 1.800 lebih satuan pendidikan. Dan pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 10.000 guru dari 5.000 lebih sekolah. Nah, pada tahun ini, selain melibatkan 2.750 sekolah yang sebelumnya belum mengikuti BIMTEK, kami juga berfokus untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah yang gurunya sudah dilatih benar-benar mengimplementasikan program Roots. Pada tahun ini, selain memperluas gerakan, kami berfokus pada pengawasan dan memastikan implementasi program Roots betul-betul terlaksana, dengan maksud agar kerangka kerja dan tujuan utama dari program ini tercapai. Para guru yang telah mengikuti BIMTEK diberikan pelatihan kepada peserta didik, kemudian memberikan pelatihan kepada peserta didik di sekolahnya masing-masing untuk menjadi agen perubahan. Dan seperti namanya, agen perubahan inilah yang akan menjadi penyebar pesan dan perilaku positif di antara teman-temannya, menjadi garda depan perwujudan satuan pendidikan yang merdeka dari perundungan. Sebagai sebuah gerakan, tentunya upaya ini harus kita laksanakan bersama. Pemda perlu mendukung sekolah yang mengikuti program Roots. Seluruh warga sekolah harus berkolaborasi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan. Orang tua pun perlu menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendorong anak-anak menjadi agen perubahan. Masyarakat sekitar pun juga harus bergotong royong melindungi anak-anak dari kekerasan. Pendidikan yang maju berawal dari sekolah yang bebas dari kekerasan. Mari kita bergerak serentak menghapus 3 dosa besar pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Nah, kita ada pesan nih Bapak Ibu dari Mas Menteri. Mari kita bersama atasi perundungan karena tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait. Tentunya demi menciptakan lingkungan pembelajar yang terbebas dari perundungan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter. Kepada Ibu Prita, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bu Suwarti, kemudian ada staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, Mas Pramodadi Sudarmo, yang sama-sama juga kita hormati dan kita banggakan, kakak-kakak tenaga ahli, staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen yang mengawal tim anti perundungan, Kak Farih dan juga Mas Amri, rekan-rekan dari UNICEF, ada Kak Prita Damanik dan juga Kak Wancik, Ibu Bapak, para undangan yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota, serta Bapak Ibu dari Direktorat Teknis, Ditjen PAUD Dasmen, dan juga Ditjen Pendidikan Vokasi, serta tentu para koordinator, subkoordinator, dan juga seluruh rekan-rekan dari Pusat Penguatan Karakter yang saya banggakan. Mas D dan Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, ini tentu kita perlu mewujudkan dunia pendidikan dan juga lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan juga aman untuk semua. Hanya saja berdasarkan hasil asesmen nasional, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri,
Ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih menjadi lingkungan yang cukup rentan terjadi tindakan kekerasan termasuk perundungan. Nah, tindakan perundungan ini tentu saja memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan lingkungan belajar anak yang sehat dan juga aman. Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan, khususnya pencegahan perundungan, tentu masih perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pencegahan kekerasan sendiri menjadi salah satu nilai yang didorong dalam upaya penguatan karakter siswa melalui perwujudan profil pelajar Pancasila. Salah satu bentuk pencegahan kekerasan, khususnya perundungan di lingkungan satuan pendidikan, adalah dengan melaksanakan program Roots, yang mana program ini merupakan kerjasama dengan UNICEF dan juga 3 direktorat teknis meliputi SMP, SMA, dan SMK. Selain satuan pendidikan, tentu saja Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan juga kota memiliki luar biasa peran yang penting dalam upaya pencegahan perundungan. Mas D yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni dimulai kemarin pada hari Selasa 16 Mei 2023, yang telah dilakukan sosialisasi khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan juga BPMP, dan pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023, akan dilakukan sosialisasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari internal dan juga eksternal Kemendikbudristek, dan adapun peserta eksternal ini terdiri dari 335 unsur kepala dinas pendidikan kabupaten kota atau yang mewakili sesuai dengan sasaran program Roots 2023 dengan berujuk hasil asesmen nasional 2021 atau rapor pendidikan 2022. Mas D yang kami hormati, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mensosialisasikan dan juga mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program pencegahan perundungan di satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan juga SMK tahun 2023, kemudian menetapkan penanggung jawab program pencegahan perundungan di satuan pendidikan dari unsur Dinas Pendidikan, dan juga memastikan keikutsertaan sekolah sasaran program pencegahan perundungan di satuan pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, dan juga SMK di wilayah masing-masing, serta yang tidak kalah penting untuk memastikan ketersediaan dana BOS untuk pelaksanaan program pencegahan perundungan atau program Roots di masing-masing sekolah sasaran. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Sekian dari saya, selanjutnya kami mohon Mas D untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita sudah memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kami akan putarkan video fasilitator guru dan agen perubahan yang akan menyampaikan apa saja sih yang sudah mereka lakukan dalam mengatasi perundungan di sekolah mereka masing-masing. Selamat menyaksikan. Silakan, Mas. Halo teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang program pencegahan perundungan Roots Indonesia? Atau kamu juga bagian dari agen perubahan Roots? Kita akan bertemu dengan beberapa agen perubahan Roots dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ayo kita dengarkan pengalaman mereka selama mengikuti program Roots Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cheryl, agen perubahan dari SMP Negeri 1 Jayapura. Perkenalkan, nama saya Lorenza Akmar, agen Roots dari SMKN 1 Sidoarjo. Hai, saya Wira Arya Pratama,
agen perubahan dari SMP Negeri 7 Makassar. Saya Buhari Ilman, anggota agen perubahan dari SMA Negeri 1 Permata. Hai, saya Herifanara Pramesita, agen perubahan dari SMP Negeri 17 Kota Semarang. Hai, aku Resya Gupta Pratidina Akil, agen perubahan dari SMP Negeri 17 Kota Semarang. Bagaimana perasaan kamu menjadi agen perubahan? Saya merasa senang menjadi agen perubahan karena saya mendapatkan pengalaman yang unik dan menarik. Saya merasa bersemangat dan berantusias karena saya mendapatkan teman di sekolah lainnya, bukan hanya di dalam sekolah. Senang sekali saya bisa belajar dan berbagi tentang bagaimana cara menghindari dan mengurangi perilaku perundungan di sekolah ini. Meskipun di sekolah saya lebih banyak cowoknya, tapi saya yakin kami bisa bersama-sama membuat sekolah ini lebih menyenangkan. Saya merasa senang sekali dengan program Roots ini karena saya dapat paham mana perilaku perundungan, mana perilaku yang berpotensi menjadi perundungan. Saya merasa senang, sangat bangga bisa terpilih menjadi agen perubahan. Saya juga dengar bahwa program Roots ini dilakukan di seluruh Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian untuk perubahan Indonesia. Kami senang dan merasa bangga menjadi agen perubahan. Apa yang berubah dari diri kamu setelah menjadi agen perubahan? Dulu, saya tidak menyadari apa yang saya lakukan terhadap teman-teman saya itu termasuk perundungan. Sekarang, saya mengetahui perundungan itu seperti apa. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman saya untuk tidak mentertawakan orang ketika dirundung. Saya juga mendorong teman-teman sekalian untuk melaporkan kepada pihak sekolah ketika ada perundungan. Saya lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum, dan saya juga lebih mencintai diri saya sendiri. Dan dari situ pun, saya jadi lebih mudah untuk menyebarkan perilaku positif ke teman-teman di sekolah. Sekarang saya lebih berani dan bertindak secara nyata ketika melihat atau mengalami perundungan. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena berani melangkah untuk mengatasi perundungan di sekolah saya. Sekarang, saya lebih berani untuk mengatakan langsung kepada orang yang merundung bahwa itu tidak baik. Saya sudah lebih percaya diri, saya lebih dilatih dalam program Roots ini. Saya juga belajar tentang kesetaraan gender dan karakter seorang pemimpin. Materi Roots pasti sangat berguna bagi kehidupan saya sekarang dan nanti. Saya menjadi lebih peduli dan dekat dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya belajar bagaimana cara mengatasi dan mencegah perundungan. Saya jadi lebih berani untuk melaporkan jika ada kejadian yang tidak menyenangkan terjadi pada teman saya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman lainnya? Diam saja ataupun mentertawakan orang lain saat dirundung itu juga tidak baik. Ayo bersama hentikan perundungan di sekolah. Perundungan tidak akan hilang dengan sendirinya. Ayo bersama lebih berani untuk speak up dan melawan perundungan. Setiap dari kita mempunyai potensi yang baik. Ayo tetap melakukan perilaku positif dan hentikan perundungan di sekitar kita. Ayo lebih percaya diri, kita semua bisa hentikan perundungan. Yuk gabung jadi agen perubahan Roots bersama kita atasi perundungan. Ayo lawan perundungan dengan berperilaku positif. Aku, kamu, kita semua agen perubahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang program Roots Indonesia, simak media sosial Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia. Halo Bapak Ibu Guru, apakah kamu pernah mendengar tentang program pencegahan perundungan Roots Indonesia? Atau kamu juga bagian dari fasilitator guru program Roots Indonesia? Kita akan bertemu dengan beberapa fasilitator guru program Roots Indonesia. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ayo kita dengarkan pengalaman mereka selama mendampingi dan memfasilitasi program Roots Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Sunarin SPD, Fasku dari SMP Negeri 7 Makassar, Sulawesi Selatan. Program Roots menyadarkan saya tentang rentannya kondisi anak yang mengalami perundungan.
Ayo bersama hentikan perundungan melalui program Roots. Hai, saya Supriyono atau lebih akrab disapa Kak Priyo. Saya adalah fasilitator guru SMP Negeri 17 Semarang. Program Roots telah membantu meningkatkan kepercayaan diri para siswa. Mereka menjadi lebih terbuka dan berani untuk berbicara dan menyuarakan pendapatnya. Bersama program Roots, kita ciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih ramah untuk anak-anak kita. Perkenalkan, nama saya Haryati, fasilitator guru dari SMP Negeri 1 Jayapura. Program Roots menguatkan kapasitas siswa dan guru untuk lebih peka terhadap perundungan. Melalui program Roots ini, bersama kita hentikan perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid Haryati, Fasku dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. Perundungan bukanlah hal yang biasa. Perundungan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik siswa maupun guru. Ayo, mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik melalui program Roots. Saya Apriani, fasilitator guru dari SMA Negeri 1 Permata. Program Roots bukan hanya bicara tentang perundungan, tetapi memberikan penguatan life skill siswa untuk bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Saya percaya bahwa program Roots akan melahirkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk informasi lebih lanjut tentang program Roots Indonesia, simak media sosial Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia. Baik, Bapak Ibu, dengan diputarkan video barusan, harapan kami Bapak Ibu sudah mulai ada gambaran dan sedikit mulai meraba-raba kira-kira, oh itu yang akan dilakukan pada program Roots nantinya, yang akan nanti di follow up dengan rencana tindak lanjut. Baik, selanjutnya mohon perkenan Bapak Pramuda D. Sudarmo selaku staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen untuk membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan dan arahan terkait urgensi pencegahan perundungan di satuan pendidikan. Kepada yang terhormat Mas D, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak Mbak Eci tadi atas perkenalan dan videonya juga ya. Yang sangat saya hormati Kepala Puspeka, pimpinan dan tim dari Kemendikbudristek dari berbagai unit kerja yang hadir pada hari ini. Dan yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia ya, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh perwakilan dari dunia pendidikan yang sudah hadir pada hari ini. Saya D. Sudarmo, saya staf khusus Mendikbudristek, dan mungkin izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata ya untuk Bapak dan Ibu dan sekaligus membuka acara hari ini. Pertama, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, baik secara semua ya, yang sudah hadir dari seluruh bagian dari Indonesia, saya benar-benar berterima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak, karena pada hari ini kita akan bicara mengenai isu yang benar-benar penting, Bapak dan Ibu. Ya, isu ini sangat penting, tapi tidak pernah mendapat perhatian yang cukup. Atau kalaupun mendapat perhatian yang cukup, biasanya sudah bombastis, masuk ke media, masuk ke koran, ya, dan hanya dipilih kasus-kasus yang sangat ekstrim. Padahal banyak sekali kasus-kasus di tengah yang tidak teratasi. Saya bicara tentang bullying atau perundungan. Yang mungkin tadi di awal sudah disebutkan, Bapak dan Ibu juga sudah melihat melalui video ya, bahwa kita di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggap isu bullying ini serius, dan memang sudah saatnya kita melakukan sesuatu yang terstruktur, masif untuk mengurangi ini. Bapak dan Ibu, kita semua di sini setuju ya bahwa sektor pendidikan itu penting. Kita semua di sini setuju bahwa Indonesia itu harus menjadi bangsa yang maju, kita mau menuju Indonesia emas, ya.
Tapi kita semua di sini masih tidak sepaham dan kadang-kadang tidak sepakat apa yang dimaksud dan apa yang menjadi prioritas di sektor pendidikan itu sendiri. Mungkin satu pertanyaan yang perlu jadi refleksi kita di sini, kita banyak berpikir tentang substansi, konten, kurikulum, delivery, pendidikan. Tapi bagaimana caranya Indonesia ini bisa jadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, kalau masih ada 24%, bahkan beberapa survei bilang 40% ya dari anak-anak yang ada di bangku sekolah itu mengalami bullying. Anak-anak yang mengalami bullying itu mengalami trauma psikologis, bahkan sampai tua ya, banyak dari kita di sini juga yang mengalami bullying waktu kecil, perundungan waktu kita lebih muda, dan sampai sekarang masih terbawa nama panggilan, fisik, dan kadang-kadang hal-hal yang memberikan trauma yang sangat mendalam. Sehingga kita tidak bisa menjadi SDM yang maju, karena kita tidak tenang belajarnya, tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, dan tidak bisa mempraktikkan dengan baik. Ibu dan Bapak, mungkin kita semua yang hadir di sini ya, Bapak dan Ibu perwakilan dinas dari seluruh Indonesia ini, kita di sini merepresentasikan sekitar 40-42% rakyat Indonesia yang ada di umur bekerja. Ya, kita merepresentasikan sebagian dari Indonesia yang sedang berkontribusi di umur pekerjaan. Namun Ibu dan Bapak, 100% masa depan Indonesia, 100% ya bukan sebagian, itu ada di anak-anak yang sekarang masih di bangku sekolah, karena semua anak-anak ini akan jadi orang dewasa dan mereka juga akan berkontribusi ke negara. 100% dari mereka akan membawa bangsa Indonesia ke tahap dan ke Indonesia emas. Jadi sekarang ada di pundak kita, Bapak dan Ibu, seberapa besar kita peduli tentang masa depan Indonesia, seberapa banyak kita mau mencegah, mau menangani kasus-kasus perundungan yang sebenarnya terjadi di sekolah. Karena satu saja anak yang masih mengalami trauma, masih mengalami kekerasan, ya melalui bullying, itu artinya ada potensi Indonesia, potensi bangsa kita yang tidak terrealisasi. Bapak dan Ibu, kita semua tahu karena mungkin sudah ramai banyak sekali Bapak dan Ibu di sini juga mengalami kasus perundungan ya di daerah, di provinsi, kabupaten, kota Bapak dan Ibu, bahkan banyak yang sudah masuk ke media juga. Kita tapi sering tidak mengakui bahwa bentuk-bentuk perundungan itu semakin kompleks. Bukan cuma fisik saja, Bapak dan Ibu. Sekarang kalau kita bicara bullying, bicara perundungan, ada yang modelnya online. Ya, ada yang melalui sosial media. Yang sama efek traumanya terhadap peserta didik. Ada yang bentuknya psikologis, bukan fisik. Ada juga banyak-banyak bentuk perundungan yang mungkin kita tidak kenal, karena mereka melalui media-media TikTok yang banyak dari kita di sini hanya sedikit mungkin yang menggunakan dan seterusnya ya. Dan yang lebih parah lagi, semua kasus yang kita bisa lihat, kita bisa deteksi itu hanya sebagian kecil karena seperti yang sering orang bilang ini fenomena gunung es. Sedangkan mayoritas dari kasus itu tidak terdeteksi. Kementerian Kemendikbudristek bersama Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin sudah sangat mengerti ya bahwa kita membangun beberapa fondasi besar Bapak dan Ibu untuk memastikan perundungan, bullying ini tidak terjadi secara masif. Kita mau mencegah dan kita mau menangani secara besar-besaran. Tidak lagi case by case basis ya, tidak lagi kita hanya terus memadamkan api satu persatu, kita harus memikirkan secara nasional. Untuk itu ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Bapak dan Ibu tahu, kita punya asesmen nasional yang tidak hanya mengukur kemampuan akademis seseorang, setiap peserta didik, tapi juga mengukur guru, kepala sekolah, dan semua peserta didik tentang ada tidak bullying, ada tidak kekerasan seksual, atau ada tidak kasus-kasus atau praktik intoleransi. Ya. Asesmen nasional ini penting, karena kalau kita mau mencegah dan menangani bullying secara nasional, kita harus punya data yang sangat bagus. Survei atau sensus kadang-kadang ya, itu seringkali sampelnya hanya sebagian kecil. Ya, mungkin sensus bisa nasional, tapi AN ini mencakup 100% nasional dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang paling penting yang kita mau tanya terkait penanganan ini. Jadi, Bapak dan Ibu, ini juga merupakan sejarah baru bagi bangsa kita, karena untuk mencegah, untuk menangani perundungan atau bullying, sekarang kita bisa berdasarkan data yang sangat valid. Ya. 2, Bapak dan Ibu juga sudah tahu, ada kurikulum Merdeka. Kurikulum baru ini menjadi fondasi lain, di mana sekarang kita bisa mendorong hal-hal lebih fleksibel lagi tentang isu-isu kekerasan, isu intoleransi, isu kekerasan seksual, dan seterusnya. Karena untuk pertama kalinya sekarang Bapak dan Ibu juga punya ruang lebih banyak untuk
memperkenalkan untuk mendorong program-program anti kekerasan. Ya, lebih banyak waktu dan lebih banyak kesempatan. Ya. Ketiga, Bapak dan Ibu juga mungkin tahu ya, di sini acara hari ini terima kasih sekali kepada Pusat Penguatan Karakter Puspeka. Berkat adanya Puspeka, kita bisa melakukan banyak hal yang terkait bullying dan juga isu-isu kekerasan lain. Puspeka ini merupakan organisasi yang sengaja dibentuk oleh Mas Menteri, oleh kementerian ini, ya, dan melalui Perpres tentu saja untuk memastikan bahwa kita memiliki unit yang menangani perundungan secara khusus. Ya, kita mencegah perundungan secara khusus. Inspektorat Jenderal di Kemendikbudristek juga mandatnya ditambah. Setiap kasus perundungan yang terjadi, kasus kekerasan seksual, intoleransi itu harus ditangani oleh Irjen. Ya, jadi Bapak dan Ibu secara organisasi, secara tusi, secara mandat, ini perubahannya sudah besar dan kita sudah siap menangani ini secara nasional juga. Kami butuh bantuan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk menyukseskan, mendorong program Roots agar semua perubahan ini, semua pondasi perubahan ini bisa berjalan. Secara regulasi pun kita mendorong banyak, Bapak dan Ibu mungkin sebentar lagi Bapak dan Ibu akan mendengar ada regulasi baru ya yang terkait dengan isu bullying juga, tunggu tanggal mainnya. Mungkin terakhir dari saya, Bapak dan Ibu, sudah banyak perubahan yang terjadi, kita semua tahu bahwa ini penting, tapi kami di kementerian sadar, dan kami di pemerintah, termasuk Bapak dan Ibu dari kepala dinas ya, dan dari dinas-dinas sadar bahwa kita tidak bisa mengerjakan topik ini sendirian. Perundungan atau bullying itu sangat masif, sangat mengakar, dan banyak yang tidak terdeteksi di bawah radar kita. Itu karena ya kita terbatas, sumber daya terbatas, jumlah orang kita terbatas, termasuk di dinas-dinas, maka itu kita perlu melakukan program Roots. Hanya dengan program Roots, kita bisa mengempower, bisa memberikan kekuatan, bisa bekerja banyak dengan guru sekolah, termasuk peserta didik, ya, untuk menangani dan mencegah adanya perundungan. Kita perlu gotong royong. Kalau tidak gotong royong dengan semua komunitas di sekolah, kita tidak akan bisa benar-benar mencegah dan menangani perundungan. Baik, itu jadi mohon Bapak dan Ibu di sini kesediaannya, kerjasamanya, dan gotong royongnya untuk kita sama-sama memastikan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. Mari kita gotong royong untuk mencegah dan menangani bullying melalui program Roots. Mohon didorong, mohon dimonitor, dan mohon segala isu, segala tantangan yang ada di lapangan dibantu untuk diatasi. Ya, demikian dari saya. Dengan ini kita buka acara hari ini, dan terima kasih atas kolaborasi Bapak dan Ibu. Selamat bekerja dan selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas D atas semangatnya dan sekaligus sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya kita semua semakin antusias dalam mengikuti BIMTEK ini, dan juga saya yakin tadi sudah diajak nih sama Mas D untuk ayo kita gotong royong dalam menghilangkan atau menuntaskan 3 dosa besar khususnya perundungan di sekolah kita, di lingkungan kita masing-masing. Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan menyimak paparan program Roots. Nah, ini intinya mau diapain sih nih Roots ini, seperti apa bentuknya, bagaimana mekanismenya, dan lain-lain, yang akan disampaikan oleh Mas Fahri Rahim. Sudah bergabung dengan kita, Mas Fahri? Ya, Selamat pagi, Mbak Ece. Pagi Mas Fahri. Mas Fahri ini merupakan tim ahli staf khusus Mendikbudristek bidang kompetensi dan manajemen. Silakan Mas Fahri untuk menyampaikan program Roots-nya. Baik, terima kasih banyak Mbak Eci. Sebelum saya memulai, saya ingin membuka dulu dengan kelanjutan dari yang disampaikan Mas D tadi, bahwa memang harapannya di program Roots yang akan kita laksanakan, yang akan saya jelaskan lebih detail lagi setelah ini supaya kita semua memiliki gambaran jelas, kita harus bekerja sama, dan ini merupakan sebuah kolaborasi gotong royong untuk menyelesaikan sebuah isu yang sangat penting untuk kita bersama. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dari tim, kalau boleh dibantu untuk paparannya. Baik, terima kasih. Nah, berkaitan dengan hari ini, saya akan menyampaikan izin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota,
berkaitan dengan program Roots yang akan kita laksanakan di 2023, yang harapannya nanti kita bersama, kita kawal, kita dukung, sehingga ini akan sukses dan juga memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik. Berikut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang sudah kita miliki saat ini, beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pencegahan ataupun penanganan kekerasan, memang berkaitan dengan perundungan atau kekerasan secara besarnya, kita memiliki Permendikbud nomor 82 tahun 2015 berkaitan dengan pencegahan dan juga penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ini sudah secara spesifik kita memiliki dasar hukum yang harapannya ini menjadi landasan kita ketika kita melaksanakan, karena ini merupakan sebuah isu, sebuah prioritas yang sangat penting di satuan pendidikan karena dampak-dampak yang banyak sekali diakibatkan kepada peserta didik yang harapannya dapat kita selesaikan segera. Berikut. Dari sini kita memang melihat bahwa di Permendikbud tersebut terdapat 3 aspek, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan juga sanksi. Nah, fokus besar yang ingin kita lakukan adalah berkaitan dengan pencegahan, di mana itu berkaitan dengan mengedukasi tentang perundungan, menyusun berbagai kegiatan yang harapannya dapat mengurangi atau meminimalisir tindak perundungan yang ada di sekolah, menyebarkan informasi, dan juga menyusun beberapa mekanisme yang harapannya itu sekali lagi mendorong kita untuk meminimalisir, untuk mengurangi tingkat perundungan yang ada di satuan pendidikan. Berikut. Nah, dari hal tersebut, kita sudah melihat bahwa secara landasan hukum, kita sudah memiliki basis yang kuat, tapi terkadang tadi yang disampaikan Mas Di juga, terkadang kita memiliki persepsi yang berbeda. Terkadang kita juga berpikir bahwa perundungan itu hanya satu hal saja, misalkan secara fisik, dipukul, ditendang, atau didorong. Tapi sebenarnya perundungan itu merupakan suatu isu yang cukup luas, yang perlu kita pahami bersama definisinya, supaya kita pun mengerti bagaimana kita menyelesaikan isu tersebut. Apabila kita melihat definisinya, perundungan itu didefinisikan sebagai sebuah perilaku agresif, yang ini dilakukan secara sengaja, dan terus-menerus oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Dan di sini memang terdapat situasi di mana suatu kelompok tersebut lebih berkuasa atau lebih kuat, sehingga harapannya atau sehingga dari sana terjadi tujuan-tujuan untuk menyakiti atau menimbulkan rasa tidak berdaya. Jadi perundungan bukan hanya dalam artian bahwa sesuatu yang hanya memukul saja atau menyakiti secara fisik, tapi definisinya bisa sangat luas. Dan memang ketika kita melihat terdapat banyak bentuk-bentuk perundungan, kita bisa kategorikan menjadi 4, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah berkaitan dengan verbal. Ini sesuatu yang dikatakan atau dituliskan yang menimbulkan rasa malu atau rasa merendahkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan perundungan sosial atau relasional. Nah, di sini bentuknya adalah itu merusak reputasi atau hubungan seseorang di sebuah lingkungan sosial tertentu. Jadi misalkan dikucilkan atau mungkin menyebarkan isu-isu yang kurang baik. Nah, itu juga termasuk perundungan, di mana bentuknya adalah sosial atau relasional. Yang ketiga, yang mungkin kita lebih familiar adalah perundungan fisik. Bentuknya secara fisik, baik itu mungkin dipukul, ditendang, ataupun didorong. Nah, ini bentuk-bentuk perundungan secara fisik yang memang juga kita coba untuk minimalisir dan juga kita coba untuk cegah. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dengan berkembangnya internet, media sosial yang sangat sering digunakan oleh peserta didik saat ini, terdapat juga perundungan secara daring atau cyberbullying, di mana penggunaan media sosial, pesan singkat, atau media digital lainnya untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang. Yang ini banyak kita lihat, misalkan seseorang nge-post sesuatu di Instagram, lalu ada komentar-komentar yang kurang mengenakan, yang itu memang muncul dari sikap agresif, dari suatu posisi kuasa yang lebih tinggi, itu juga bentuk perundungan. Sehingga ini sangat luas dan sebuah masalah yang sangat kompleks, sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak, tapi sesuatu yang perlu kita bekerja bersama untuk coba kita tuntaskan. Berikut. Nah, dari bentuk perundungan tersebut yang sudah kita definisikan, kita melihat banyak data yang tadi di video juga sempat disampaikan bahwa dari PISA kita melihat bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan. Lalu dari KPPPPA juga menyebutkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki di rentang usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami paling tidak satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. Dan di data terakhir asesmen nasional di tahun 2021, itu juga kita melihat bahwa hampir 25% atau 1 dari 4 siswa
itu mengalami perundungan dalam 1 tahun terakhir. Ini jumlah yang sangat mencengangkan dari saya pribadi, bahwa ketika kita bayangkan peserta didik yang seharusnya mereka mendapatkan situasi atau lingkungan yang aman untuk mereka belajar, untuk mereka berkembang, tapi justru mereka mendapatkan perundungan, dan ini sesuatu yang sudah sangat urgent dan memang perlu kita tindak lanjuti bersama. Berikut. Nah, dari sini, ketika kita melihat landasan hukum yang sudah kita punya, kita melihat perundungan itu apa, kita melihat urgensinya apa, nah solusi apa nih yang ingin kita lakukan, yang itu kita bisa lakukan secara masif dan kita lakukan dengan skala yang besar untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jawaban tersebut adalah program Roots. Jadi apa itu program Roots? Program Roots ini merupakan suatu program yang sudah diinisiasikan oleh UNICEF Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, universitas, dan juga berbagai praktisi, dilakukan di tahun 2017 sampai dengan 2020 di beberapa sekolah, yang peran atau pembeda dari program ini adalah kita memusatkan peran pelajar di satuan pendidikan sebagai agen perubahan. Jadi tidak lagi kita sebagai orang dewasa, tidak lagi kita sebagai guru, memberitahu siswa bahwa jangan merundung, yuk kita kurangi perundungan, yuk kita berperilaku baik. Bukan, tapi kita beraktivitas dengan siswa-siswa, dengan pelajar agen perubahan tersebut, untuk kita memberikan pemahaman perundungan itu apa, untuk memberikan pemahaman perilaku baik itu seperti apa, dan juga mengajak mereka untuk membawa perubahan. Jadi yang ingin kita bedakan adalah bahwa kita mengajak mereka sebagai teman sebaya untuk menyebarkan kepada teman-teman sebaya mereka semua di satuan pendidikan. Dan dari yang kita lihat di program pilot yang dilaksanakan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017 sampai 2020, program ini terbukti mengurangi perundungan hingga 30% di sekolah-sekolah yang diintervensi. Jadi kita sudah melihat dampaknya di program pilot tersebut. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mereplikasi program tersebut untuk maksananya di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang Bapak Ibu saat ini sedang awasi atau sedang naungi dan dampingi, yang harapannya itu kita bisa mengurangi perundungan dengan skala nasional yang ada di seluruh Indonesia. Berikut. Nah, mekanismenya seperti apa sih program Roots itu? Mungkin Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota bertanya-tanya. Jadi, oke, tadi kita sudah bilang bahwa ini memusatkan peran agen perubahan, tapi seperti apa sih mekanismenya? Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari yang paling atas dulu. Jadi di level nasional, kami bekerja sama dengan UNICEF, kami melatih fasilitator nasional. Jadi fasilitator nasional ini bisa dibilang adalah trainer atau orang-orang yang memiliki pemahaman sangat baik tentang program Roots ini, yang harapannya fasilitator nasional tersebut akan melatih fasilitator guru. Nah, siapa sih fasilitator guru? Fasilitator guru adalah 2 orang dari setiap satuan pendidikan yang terpilih untuk mengikuti program Roots yang akan dilatih oleh fasilitator nasional. Jadi fasilitator guru ketika mereka melakukan pelatihan dengan fasilitator nasional, mereka akan belajar program Roots itu seperti apa, modul-modulnya apa saja, apa sih yang fasilitator guru perlu lakukan dengan siswa, aktivitas seperti apa, sehingga agen perubahan yang diajak untuk beraktivitas, mereka tahu juga perubahan-perubahan yang diperlukan. Bagaimana mengkondisikan diskusi dengan agen perubahan yang merupakan siswa untuk membawa pesan ke yang lebih besar. Setelah fasilitator guru tahu tentang program Roots, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana mengkondisikannya, barulah mereka beraktivitas dengan agen-agen perubahan yang terpilih di satuan pendidikan. Biasanya sekitar 30 orang dari satuan pendidikan, 30 siswa akan dipilih sebagai agen perubahan, dan fasilitator guru dan juga agen perubahan akan beraktivitas bersama selama 10-15 minggu. Secara rutin seminggu sekali mereka akan berdiskusi tentang topik-topik yang berbeda. Nanti akan saya jabarkan juga beberapa topiknya sebagai gambaran, yang harapannya dari 10-15 minggu itu mereka beraktivitas, para agen perubahan mereka tahu tentang apa itu perundungan, apa itu berperilaku baik, dan harapannya mereka membawa perubahan tersebut, perilaku-perilaku baik tersebut terhadap teman-teman sebaya mereka, yang harapannya akan menjadi sebuah perubahan, menjadi sebuah gerakan yang ada di satuan pendidikan, yang itu harapannya akan mengurangi angka perundungan secara garis besar di setiap satuan pendidikan. Dan pelaksanaan program tersebut dapat menggunakan dana BOS, yang ini harapannya juga mendapat fleksibilitas dari setiap sekolah. Jadi apabila membutuhkan dana misalkan untuk ATK,
atau misalkan membutuhkan dana untuk kudapan ketika aktivitas mingguan tersebut, itu juga bisa menggunakan dana BOS yang nanti akan dijelaskan juga mekanismenya di sesi selanjutnya, yang harapannya sekali lagi ini tergantung dari pertimbangan sekolah. Apabila memang tidak memerlukan dana, misalkan ATK-nya sudah ada, lalu kudapannya juga tidak perlu dana tambahan pun tidak apa-apa, bukan berarti harus menggunakan dana BOS. Yang ini memang kita berikan fleksibilitas terhadap masing-masing sekolah. Berikut. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa mereka, para fasilitator guru dan juga agen perubahan akan beraktivitas selama 10-15 minggu, mereka akan berdiskusi tentang 10 modul wajib dan 5 modul opsional tambahan apabila memang dirasa perlu, berkaitan dengan beberapa aspek. Jadi kita tidak melulu berbicara tentang perundungan itu apa, atau jangan merundung, dampak buruk perundungan itu apa. Ya, itu menjadi bagian dari apa yang kita bicarakan di program Roots, tapi juga banyak aspek lain yang juga dapat membantu mereka, perkembangan mereka sebagai peserta didik. Misalkan, bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri, itu nanti juga akan kita bahas, kepemimpinan dan juga komunikasi efektif, memberikan respon terhadap konflik, sehingga harapannya dari keseluruhan hal tersebut, mereka dapat tidak hanya mengurangi perundungan di diri mereka sendiri, tapi juga bagaimana membawa perubahan, membuat suatu gerakan yang itu akan membawa dampak yang lebih besar terhadap orang-orang sekitar. Jadi ekspektasinya adalah tidak hanya mereka untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga bisa membawa perubahan. Dan perubahan ini tidak hanya setahun kita melaksanakan Roots, tapi juga akan kita lakukan keberlanjutannya. Sehingga mereka ketika nanti pun misalkan dari SMP naik ke jenjang SMA, mereka pun juga bisa membawa perubahan tersebut. Atau misalkan ke SMK, mereka juga bisa membawa perubahan dan pesan-pesan baik tersebut. Berikut. Nah, untuk gambarannya, Bapak Ibu sekalian, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, program Roots ini akan dilaksanakan idealnya adalah mingguan, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa memang ada 10-15 modul, dan di setiap pertemuan tersebut, kita tidak akan banyak memberitahu siswa, oh kalian harus begini, oh kalian harus begitu, gitu ya. Kita memiliki pertemuan 1,5 jam setiap minggu, di mana 30 menit pertama, kita akan memberikan pengenalan materi. Misalkan tentang perundungan, tentang konflik, tentang komunikasi, tapi sisanya 60 menit itu akan dilakukan diskusi kelompok. Jadi memang kita ingin partisipasi aktif dari agen perubahan yang menjadi program Roots. Kita sekali lagi tidak ingin hanya memberitahu mereka, tapi benar-benar mengajak mereka, benar-benar beraktivitas dengan mereka, benar-benar supaya mereka mengerti sudut pandang dari apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah perundungan dan membawa perubahan tersebut. Materi yang akan digunakan nanti akan disediakan dari tim Puspeka dan juga UNICEF. Kami akan melatih guru-guru tersebut melalui Fasnas, akan diberikan ini materi yang perlu digunakan di setiap pertemuan, ini tujuan dari setiap pertemuan, ini yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan. Jadi harapannya setiap fasilitator guru yang diundang dari sekolah-sekolah tersebut yang menjadi bagian program Roots, mereka akan tahu dan mereka harapannya akan dapat beraktivitas dan membawa perubahan di masing-masing satuan pendidikan yang telah terpilih. Seperti yang saya sampaikan untuk pembelian keperluan alat, misalkan ATK, atau pelaksanaan program Roots, itu dapat menggunakan dana BOS sesuai dengan mekanisme yang ada di ARKAS dan juga sesuai dengan landasan hukum Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, di mana apabila nanti akan terdapat perubahan, misalkan dari SMP di tengah tahun ingin melaksanakan Roots dan ingin melakukan revisi di ARKAS, harapannya dari Bapak, Ibu, Kepala Dinas ataupun dari pihak-pihak terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat membantu juga memfasilitasi perubahan tersebut, dan harapannya memang tidak besar ya biayanya, tapi perubahan tersebut harapannya dapat mendorong pelaksanaan Roots yang ada di satuan pendidikan. Apabila memang dirasa tidak perlu dana, jadi ATK sudah ada atau mungkin mekanisme dukungan lain juga sudah ada di sekolah, pun tidak apa-apa. Jadi BOS ini sebagai dukungan saja, tapi kalau melaksanakan Roots tanpa penggunaan dana pun tidak apa-apa. Jadi ini kami kembalikan kepada satuan pendidikan dan nanti akan kami sampaikan ketika pelaksanaan pelatihan dari fasilitator nasional kepada fasilitator guru. Berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan program Roots ini sudah kita laksanakan secara masif dimulai dari tahun 2021, di mana kita melakukan ini kepada 1.800 sekolah yang ada di Indonesia. Di tahun lalu kita mencoba skala yang lebih besar, yaitu 5.500 sekolah, di mana kita latih secara
daring fasilitator guru yang mereka diundang dan mereka melaksanakan pelatihan tersebut supaya mereka bisa melanjutkan program di masing-masing satuan pendidikan. Dan di tahun 2023, harapannya kita akan melaksanakan di 2.750 satuan pendidikan yang ada di jenjang SMP, SMA, dan juga SMK. Mungkin ada teman-teman yang bertanya di sini ya, Bapak Ibu bertanya, kenapa sekolahnya lebih sedikit? Harapannya adalah di tahun ini kita akan melaksanakan pelatihan atau BIMTEK terhadap fasilitator guru itu ada yang daring dan juga ada yang luring. Jadi harapannya dengan pelaksanaan luring yang lebih banyak, ini bisa lebih efektif. Nanti akan ada beberapa daerah yang memang kita undang, kita akan ke daerah tersebut, kita akan laksanakan BIMTEK di sana, yang harapannya itu akan menjadi lebih efektif dan juga lebih memberikan dampak terhadap FASDU, pemahaman yang lebih tinggi, sehingga kita bisa pastikan akan banyak yang melaksanakan program RUTS di satuan pendidikan. Dan ketika pelaksanaan tersebut akan pastinya membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu semua dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang sekali lagi kita semangatnya adalah gotong royong untuk mendorong pelaksanaan RUTS yang ada di setiap satuan pendidikan yang ada di daerah-daerah. Berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat memang program RUTS ini ada banyak tahapan-tahapannya, bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kita akan melatih fasilitator nasional, yang harapannya nanti para fasilitator nasional itu bisa melatih para fasilitator guru, dan setelah kita laksanakan BIMTEK tersebut, ada yang daring, ada yang luring, kita akan memulai pemilihan agen perubahan, idealnya sekitar 30 agen perubahan di masing-masing satuan pendidikan yang telah terpilih, dan setelah terjadi pemilihan agen perubahan tersebut, lalu kita akan laksanakan program RUTS di satuan pendidikan, melakukan sosialisasi dengan guru dan orang tua, dan dilanjutkan dengan aktivitas bersama agen perubahan yang tadi pelaksanaannya 10 sampai dengan 15 minggu, disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Berikut. Nah, dari sini memang Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat konteks yang kita punya, program RUTS itu seperti apa, memang tujuan besarnya adalah akhirnya kami berharap, dan kita semua berharap bahwa akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan, tidak hanya bagi siswa, tapi juga seluruh warga sekolah, yang harapannya ini mendukung pembelajaran, yang itu berkualitas, setara, dan juga merdeka dari kekerasan. Jadi itu tujuan yang kita punya dari pelaksanaan program RUTS ini, yang pastinya juga akan perlu dilakukan dari satuan pendidikan, dari siswa, dan juga dari guru. Dan harapannya pelaksanaan program RUTS ini memang mencakup semua aspek tersebut, di mana fasilitator guru juga akan terlibat, di mana siswa juga akan terlibat, dan sekolah secara tidak langsung pun ketika mendukung program RUTS ini akan terlibat, sehingga harapannya terciptalah yang di paling kanan ini, yaitu sekolah yang mendukung pembelajaran yang berkualitas, dan harapannya dapat mendukung perkembangan dari peserta didik dan juga semua warga yang ada di satuan pendidikan tersebut. Berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi secara garis besarnya kita berbicara bahwa kita akan perlu berkolaborasi, kita akan perlu gotong royong, kita akan perlu bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan program RUTS ini. Dari sini saya ingin sedikit berbagi beberapa peran nih, dari peran Dinas Pendidikan, terutama di sini Bapak Ibu yang hadir adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, akan sangat krusial. Ini akan sangat penting karena pelaksanaan program RUTS ini tidak akan berhasil, tidak akan maksimal tanpa keterlibatan Bapak Ibu sekalian, dan kami ingin berbagi sedikit apa saja nih hal-hal yang bisa menjadi keterlibatan krusial Bapak Ibu di sini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah mendorong satuan pendidikan untuk melakukan implementasi program RUTS. Kami sudah ada daftarnya, sekolah-sekolah yang akan kami target, dan itu berdasarkan pertimbangan dari hasil asesmen nasional, dari pertimbangan juga keterwakilan setiap daerah, dan jenjang pendidikan, yang nanti kami bisa bagikan ke Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebenarnya di kota atau kabupaten saya, sekolah mana saja sih yang ditargetkan gitu. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa membantu untuk mendorong melalui misalkan sosialisasi atau surat edaran kepada sekolah-sekolah tersebut bahwa teman-teman satuan pendidikan, kepala sekolah, kami mendapat mandat juga dari teman-teman yang ada kita di Puspeka, di Kemendikbudristek tentang program RUTS ini, dan kami ingin berkolaborasi bersama memastikan bahwa satuan pendidikan yang terpilih tersebut akan melaksanakan program RUTS. Nanti fasilitator guru terpilih akan diundang untuk pelatihan, dan harapannya benar-benar dilaksanakan. Jangan datang pelatihan saja terus udah selesai gitu ya. Tapi benar-benar dari fasilitator guru tersebut mereka dapat
datang ke pelatihan secara serius, mendengarkan, paham program itu apa, dan melaksanakannya di satuan pendidikan dengan dukungan dari kepala sekolah juga. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah memfasilitasi revisi ARKAS untuk penggunaan BOS di program ROOTS. Tadi saya sampaikan bahwa program ROOTS tidak mengharuskan ada anggaran dari satuan pendidikan, lebih bagaimana kita memfasilitasi pelaksanaan program ROOTS tersebut. Misalkan membutuhkan ATK, atau misalkan membutuhkan kudapan, atau misalkan membutuhkan printing dari berkaitan dengan poster atau hal-hal lain yang itu mendukung program ROOTS, itu bisa dianggarkan melalui BOS yang nanti detail pelaksanaan pemilihannya di ARKAS-nya seperti apa akan dibahas di sesi setelah ini, tapi harapannya perubahan tersebut pasti akan membutuhkan persetujuan dari dinas kabupaten kota. Dan ini Bapak Ibu sekalian harapannya ketika nanti ada sekolah yang memang melakukan revisi untuk penggunaan dana BOS di program ROOTS ini bisa dibantu difasilitasi sehingga prosesnya lancar dan mereka bisa langsung melaksanakan program tersebut tanpa ada hambatan-hambatan. Lalu yang ketiga juga mendorong satuan pendidikan untuk berpartisipasi di pengawasan dan evaluasi. Pastinya setelah kita laksanakan program ini, di akhir akan ada evaluasi dari UNICEF ataupun dari Kemendikbudristek melalui Puspeka, yang harapannya ini dari satuan pendidikan dapat kita dorong untuk berpartisipasi aktif, karena akhirnya nanti ini akan jadi evaluasi kita bersama, bagaimana kita membuat program ROOTS ini lebih baik, bagaimana kita membuat ini lebih efektif, lebih efisien, yang ini kita perlu masukkan nih dari teman-teman yang sudah melaksanakan langsung di lapangan, dan harapannya menjadi sebuah improvement atau menjadi sesuatu yang kita kembangkan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir, apabila dirasa relevan dan memungkinkan, kami juga memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memberikan apresiasi terhadap satuan pendidikan yang memang melaksanakan ROOTS secara baik, dan juga FASGU yang memang secara aktif melaksanakan program ROOTS tersebut. Jadi ini juga kami memberikan diskresi terhadap teman-teman atau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melaksanakan hal tersebut, supaya ini menjadi insentif juga untuk teman-teman di satuan pendidikan untuk melaksanakan program ROOTS. Berikut. Nah, secara timeline atau secara lini masa, Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah di bulan Mei ini kita laksanakan sosialisasi. Kemarin kami melakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan hari ini kami melakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dan setelah itu kami juga akan menyebarkan surat terhadap satuan pendidikan yang sudah terpilih yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, dan juga di provinsi-provinsi untuk jenjang SMA dan juga SMK, untuk memberikan usulan fasilitator guru yang jumlahnya 2 orang dari setiap satuan pendidikan, yang setelah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari Puspeka akan diundang untuk pelatihan, atau apabila dilaksanakan secara luring maka kami akan datang ke daerah dan juga melakukan pelatihan tersebut bersama fasilitator nasional. Dan setelah mereka melaksanakan pelatihan tersebut, setelah mereka tahu program ROOTS itu apa, bagaimana melaksanakannya, di bulan Juni setelah pelatihan tersebut, mereka akan bisa mulai melaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dimulai dari memilih agen perubahan, lalu melaksanakan kegiatan yang permingguan, yang seperti saya sebutkan tadi. Dan harapannya nanti di akhir tahun kita akan melaksanakan evaluasi juga, yang ini untuk sekolah-sekolah yang memang sudah melaksanakan, seperti apa sih pelaksanaannya, atau misalkan yang belum melaksanakan apa tantangannya, dan harapannya selama proses ini kami akan sekali lagi membutuhkan juga dukungan dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mendorong, untuk memastikan kalau misalkan ada sekolah yang belum melaksanakan, kita bisa cek juga kenapa kendalanya belum dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang kurang jelas, yang harapannya nanti di sana pun teman-teman dari Puspeka akan selalu ada. Kami dari Kemendikbudristek dari Puspeka akan selalu ada untuk mendukung, misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada dukungan misalkan secara materi, dalam artian ini materi pelaksanaan, atau misalkan ada yang kurang berkaitan, saya kurang paham nih nanti kalau mekanisme diskusinya seperti apa, kami akan siap untuk membantu, dan kami harapannya akan selalu mendukung Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun di satuan pendidikan. Berikut. Nah, sebagai akhir penutup di sini, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, harapannya adalah nanti dari tim Puspeka akan mengirimkan daftar nama sekolah target yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, dan juga nama fasilitator nasional yang juga terdapat di sana, yang harapannya nanti Bapak Ibu mungkin juga dengan BPMP setempat bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan fasilitator nasional untuk memastikan memang bahwa satuan pendidikan yang terpilih mereka akan melaksanakan program ROOTS. Jadi
Ini bukan berarti bahwa oh ya dah kami dari Kemendikbudristek ada program lalu dinas gitu ya. Enggak, kita akan bekerja bersama dan juga fasilitator nasional akan ada di daerah. Nanti dari BPMP juga pastinya akan mendukung, yang harapannya kita bisa menyukseskan program Roots di tahun ini dan juga memastikan keberlanjutannya. Dan dari Dinas Pendidikan pun apabila nanti bisa diharapkan untuk membangun sebuah komunitas ataupun mereplikasi program Roots ini secara mandiri. Jadi kemarin ada beberapa juga dinas kabupaten kota yang mengambil inisiatif untuk bahwa kami ada beberapa sekolah nih yang belum tercakup program Roots yang ada di nasional yang dipilih dari Puspeka yang dari Kemendikbudristek, lalu mereka berinisiatif untuk melaksanakan sendiri. Mereka bekerja sama dengan Fasnas. Oh ya udah, saya ingin mengadakan nih di kabupaten kota saya, sekolah-sekolahnya sudah saya pilih, tapi saya butuh dukungan dari Fasnas. Dan kami butuh dukungan juga dari Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa secara materi, lalu secara substansi juga sudah sesuai, itu mereka bisa laksanakan sendiri. Jadi itu pun kami memberikan kebebasan, kalau tidak malah kami mendukung sebenarnya dari Dinas Pendidikan setempat untuk melaksanakan program tersebut apabila memang dirasa menjadi sebuah keperluan, sebuah sesuatu yang bisa kita kerjasama baik dengan Fasnas ataupun dari Kemendikbudristek melalui Puspeka. Dan harapannya di akhir sendiri juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga bisa bekerja sama dengan penyedia layanan perlindungan anak terkait dengan juga penanganan kasus perundungan yang ada di setiap daerah. Dan ini harapannya menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung satu sama lain, tidak hanya pencegahan saja, tidak hanya penanganan saja, tapi menjadi sebuah siklus yang ini positif dan harapannya membawa perubahan yang sekali lagi tidak hanya di tahun ini, tapi juga berkelanjutan, yang akhirnya dapat menciptakan sebuah lingkungan yang aman, yang berkualitas untuk peserta didik untuk pembelajaran mereka ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Mbak Ici. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fari sudah mengantarkan, memberikan gambaran kepada kita semua di sini yang sudah hadir di sini. Mungkin dari penjelasan Mas Fari tadi ada yang perlu masih kurang jelas atau perlu dikonfirmasi. Izin boleh membuka sesi tanya jawab ya Mas Fari ya? Silakan Mbak Ici. Oke, Bapak Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita akan buka untuk 3 penanya. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand. Oke, baik. Sudah ada Ibu. Semoga benar ya Bu ya, kalau salah. Ibu Fajriyah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin kita persilakan saja Ibu Fajriyah untuk menanyakan kepada Mas Fari. Silakan Bu Fajriyah. Oh, Bu Fajriyah suaranya belum keluar. Iya, headsetnya. Masih di-mute, Bu. Dinyalakan. Oh, masih belum jelas Ibu Fajriyah. Oke. Ya, apakah sekarang sudah jelas? Sudah. Silakan Ibu. Oke. Ya, siap. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ini terkait dengan program Roots, ini luar biasa sekali. Dan secara kebetulan saja saya juga Fasnas, walaupun saya dari Dinas Pendidikan, tetapi saya Fasnas juga. Nah, di sini untuk Kota Semarang itu kan program sekolah penggerak itu banyak, Kak. Tetapi ternyata dari program-program Roots ini Kota Semarang belum pernah ada yang terdaftar menjadi peserta BIMTEK Roots. Nah, ini kriterianya apa sebetulnya untuk bisa mengikuti kriteria program Roots yang diundang oleh Puspeka, begitu Kakak? Karena kami dari Kota Semarang sangat menginginkan bisa bergabung di program Roots ini. Gitu Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fajriyah. Mas Fari mau dikumpulkan dulu atau mau langsung dijawab? Karena boleh dikumpulkan dulu, nggak apa-apa Mbak Ici. Kumpulkan dulu ya, terima kasih. Untuk penanya yang kedua ada Pak Abdul Syukur dari Kabupaten mana ya? Dari Kabupaten Sinjai. Iya, silakan Pak Abdul Syukur.
mic-nya masih termute. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Abdul Syukur dari Kabupaten Sinjai. Mendengar penjelasan tadi tentang sasaran. Nah, kalau saya lihat Bu, ini SD tidak menjadi sasaran. Ya, kalau saya tidak salah lihat tadi, apa alasannya sehingga di sekolah dasar ini tidak menjadi sasaran program RUT? Padahal kami di sekolah dasar ini butuh juga bimbingan seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak yang tadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul. Kita tampung dulu ya Pak Abdul untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ke Bangkalan. Ada Ibu Nur, Ibu Nurlaili. Silakan Ibu. Mic-nya masih termute. Siap, ya. Terima Silakan, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Terima kasih. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Kelampes, Bangkalan, Madura, Mbak. Nah, ini yang perlu saya tanyakan di sini. Program RUT ini merupakan program yang baru saya dengar. Dan ketika saya tadi mendengarkan penjelasannya itu sangat menarik sekali karena terkait dengan siswa di mana di situ ada perundungan, bully dan lain sebagainya. Nah, kedepannya saya itu pengen tahu apakah nanti di kabupaten kami ini nanti ada pelatihan tadi yang seperti dikatakan ada fasilitator guru. Mungkin ini bisa dilaksanakan di kabupaten kami agar perundungan-perundungan yang terjadi di sekolah ini bisa tidak ada atau minimal berkurang seperti itu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nurlaili. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Ini sudah ada yang masih raise hand, tapi mungkin nanti kita akan coba untuk di sesi yang kedua ya. Mohon maaf ada Pak atau Bapak atau Ibu Raffles, ditahan dulu. Nanti kiranya kita bisa buka di sesi kedua. Iya Mas. Halo Mas. Mas Fahri? Ya, ada 3 penanya nih Mas Fahri. Rata-rata kalau Ibu Fajriyah, kita ke Ibu Fajriyah dulu ya. Bagaimana sih kriteria sekolah yang bisa mengikuti pelatihan atau BIMTEK program RUTS ini? Monggo Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Eci untuk pertanyaannya dan terima kasih nih Bu Fajriyah. Saya suka sekali ya semangatnya dan juga antusiasmenya. Jadi terkait saya akan menjawab dari 2 bagian ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan pemilihan itu kriterianya seperti apa sih. Jadi kriteria pemilihan sekolah-sekolah itu adalah berdasarkan hasil asesmen nasional dan juga rapor pendidikan. Jadi memang kita melihat beberapa sekolah memiliki peluang dan juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki bagaimana perundungan yang ada di satuan tersebut atau tingkat perundungan, dan harapannya dari satu aspek tersebut kami juga mempertimbangkan nih berkaitan dengan representatif dari daerah-daerah juga, karena kita tidak ingin kalau misalkan hanya rapor pendidikan saja atau misalkan hanya asesmen nasional saja sekolahnya terkonsentrasi di 5 daerah tertentu atau 6 daerah tertentu. Jadi kami juga pastikan bahwa itu terrepresentatif terutama di level provinsi. Jadi paling tidak di setiap provinsi itu ada sekolah-sekolah yang memang kita intervensi dan juga harapannya bisa menjadi percontohan. Nah, Bu Fajriyah, memang kalau di Jawa Tengah pastinya ada sekolah-sekolah tersebut, tapi mungkin tidak di Semarang ya secara spesifiknya, tapi harapannya memang kami mencoba menyamaratakan tersebut, dan memang bisa jadi sekolah-sekolah penggerak misalkan gitu ya. Kalau misalkan memang dari hasil asesmen nasional atau misalkan dari rapor pendidikan juga secara perundungan mungkin tanda kutip sudah baik, mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa belum diintervensi saat ini. Bukan berarti karena sekolahnya kurang baik dan sebagainya. Jadi memang ini kita mencari sekolah-sekolah yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan apa yang ada di satuan pendidikan tersebut melalui program RUTS. Itu yang pertama dari kriteria pemilihannya. Yang kedua, Bu Fajriyah, mungkin ada pertanyaan, lalu apa nih yang bisa dilakukan gitu ya kalau misalkan ada sekolah-sekolah yang memang pengen mengikuti program RUTS ini. Seperti yang tadi saya sebutkan juga, ada satu kesempatan sebenarnya misalkan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang itu ingin melaksanakan
program Roots ini di Semarang saja gitu misalkan ya, dan di sekolah-sekolah yang tadi semangat, misalkan sekolah penggerak atau sekolah-sekolah lain yang dirasa memang ingin berpartisipasi di program Roots, kami akan sangat membuka untuk bekerja sama dengan fasilitator nasional yang ada di Jawa Tengah. Dan kita memiliki banyak fasilitator nasional yang nanti bisa misalkan Bu Fadriah gitu ya di Dinas Pendidikan, kami dari Dinas Pendidikan ingin memilih 20 sekolah untuk berpartisipasi misalkan gitu ya sebagai awalan. Oh ya udah, nanti bisa mengundang Fasnas baik secara daring ataupun secara luring untuk melatih guru-guru atau fasilitator guru dari sekolah tersebut untuk nanti akhirnya mereka bisa melaksanakan program Roots. Jadi apabila ingin dilakukan secara tanda kutip independen seperti itu juga sangat memungkinkan dan kami akan sangat tenang juga untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini juga nanti sedikit menjawab pertanyaan ketiga tadi ya dari Bu Nurlaili juga adalah kita sebenarnya ada rencana juga untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar berkaitan dengan program Roots ini. Jadi nanti ini sedang diproses dan kami sedang banyak perencanaan dan juga harapannya untuk melaunching program tersebut adalah di mana nanti guru-guru yang ingin tertarik untuk melaksanakan program Roots mereka juga bisa mengarah ke platform Merdeka Mengajar di mana mereka juga bisa melihat, oh ini loh program Roots seperti apa yang perlu saya lakukan, bagaimana cara saya mengimplementasi program Roots di satuan pendidikan saya, dan seterusnya. Jadi itu nanti pun bisa akan menjadi opsi, sekarang belum menjadi opsi, tapi nanti mudah-mudahan ini sesuatu yang akan kita kembangkan ke depannya. Mudah-mudahan menjawab Bu Fadriah. Baik, terima kasih Mas Fahri. Intinya tadi ya masih ada 2 ya, rapor pendidikan dan asesmen nasional, dan tadi sangat mengapresiasi jika memang dinas mau melaksanakan sendiri ya secara pribadi, jadi tidak menunggu dari kami. Baik, kita akan ke pertanyaan kedua nih Mas Fahri dari Pak Abdul Syukur dari Sinjai. Kenapa SD tidak menjadi sasaran kita, tidak menjadi sasaran program Roots? Nah, karena kayaknya masalahnya sudah sejak SD ya Pak Abdul, jadi dirasa perlu sekali untuk program Roots ini dari tingkat sekolah dasar. Monggo Mas Fahri. Baik, terima kasih banyak Mbak Eci untuk pertanyaannya dan terima kasih banyak Pak Abdul Syukur ya untuk pertanyaan tersebut. Memang Pak harus kita akui bersama bahwa isu perundungan ini tidak hanya terjadi di SMP, SMA, dan SMK, ini pun sudah terjadi di jenjang SD. Dan kita secara data dari asesmen nasional, dari sumber-sumber lain, kita juga melihat hal tersebut. Jadi itu memang tidak bisa kita pungkiri, memang itu permasalahan kita yang ada. Tetapi setelah melakukan pertimbangan, kemarin karena kita program Roots itu kan bekerja sama juga dengan teman-teman dari UNICEF Indonesia, di mana teman-teman UNICEF Indonesia sudah melakukan pilot untuk program Roots ini yang diadaptasi dari program lain yang berdasarkan di Amerika Serikat. Dan dari adaptasi program tersebut memang peran yang kita tekankan adalah aktivitas dan juga perubahan-perubahan yang ada dari agen perubahan. Dan aktivitas yang kita lakukan di program Roots yang sudah kita bentuk bersama itu akan lebih cocok untuk remaja, jadi usia SMP, SMA, dan juga SMK. Apabila kita ingin melakukan itu di program SD, itu kita tidak bisa ambil saja program Roots gitu ya. Oke, kita ambil program Roots, kita laksanakan di SD. Karena itu akan kurang sesuai dengan perkembangan baik psikologis ataupun kognitif dari usia anak-anak yang ada atau siswa-siswa yang ada di jenjang SD. Jadi ketika kita ingin melaksanakan program SD ini tidak bisa kita tanda kutip caplok saja ya program Roots yang ada sekarang kita laksanakan di SD. Itu akan memerlukan intervensi yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan ini diperlukan program yang baru dan tidak bisa semata-mata mengambil Roots. Sehingga harapannya Bapak, kita memang sedang mempertimbangkan hal tersebut karena seperti yang saya bilang tadi bahwa memang secara isu, secara data yang kita punya itu sesuatu yang penting. Sekarang kita sedang mempertimbangkan apa nih intervensi yang sedang kita bisa lakukan di SD. Karena kita juga tidak ingin asal ngambil intervensi yang ternyata tidak efektif. Kita benar-benar ingin memikirkan hal tersebut. Jadi harapannya ke depannya kami pun nanti akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di Direktorat SD, lalu di Dinas Pendidikan sebenarnya ingin ke arah sana juga, tapi kami tidak ingin terburu-buru sehingga saat ini kami sedang proses perencanaan apa nih yang bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah atau jenjang yang ada di SD untuk juga mengintervensi perundungan tersebut. Jadi terima kasih masukannya Bapak, dan ini juga menjadi urgensi kita bersama. Nanti kami dari tim akan mencoba mempertimbangkan hal tersebut dan bagaimana kita bisa melakukan intervensi yang sesuai juga di jenjang SD.
Baik, Mas Fahri. Ya, karena karakteristiknya beda ya, Mas ya. Jadi nggak mungkin kita samakan. Jadi moga-moga ini PR buat kita semua, buat kami di Kemendikbud terutama akan membuat metode atau pendekatan yang sesuai. Tadi di chatbox sudah bahkan di PAUD udah ada kasus perundungan, Mas Fahri. Jadi sudah harus dari PAUD bahkan pelaksanaannya ini. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari tadi sudah dibahas ya, Mas Fahri ya, apakah nanti Bangkalan menjadi salah satu sasaran BIMTEK atau tidak, itu bagaimana, sorry? Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mbak Eci. Terima kasih juga Bu Nur Laili atas pertanyaannya. Sekali lagi saya rasakan ini antusiasme yang sangat besar ya. Jadi untuk setiap nanti dinas pendidikan kabupaten kota yang sekolahnya akan terpilih menjadi target program Roots, kami akan kirimkan daftarnya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat fasilitator nasional yang ada di sana siapa, nanti bisa berkolaborasi juga apabila diperlukan. Jadi nanti kalau dari Bangkalan, mohon maaf saya kurang tahu detail masing-masing kabupaten kotanya ya, tapi nanti apabila memang ada akan dihubungi dan akan diundang untuk pelatihan tersebut, baik ada yang daring ataupun yang luring sesuai dengan situasi masing-masing. Jadi nanti mohon ditunggu Ibu Nur Laili dari tim Puspeka akan membagikan daftar tersebut yang harapannya bisa jadi referensi kita bersama. Terima kasih Mbak Eci. Iya, baik. Terima kasih Mas Fahri. Luar biasa tadi penjelasannya ya. Saya rasa karena saking semangatnya teman-teman di dinas, jadi pengennya saya masuk nggak ya? Karena tadi di chatbox juga banyak sekali masukan dari Bapak Ibu di lapangan bahwa mereka sangat tertarik dan ingin sekali berpartisipasi, ikut pelatihan ini sehingga nantinya mereka bisa melaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih Mas Fahri. Tadi sudah masih banyak yang raise hand sebenarnya, tapi karena waktu juga kita semakin terbatas dan masih ada penjelasan-penjelasan lain, mohon maaf nanti kita bisa masih bisa bertanya atau diskusi melalui media yang lain seperti WA Group dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Fahri atas penjelasannya, sehat-sehat terus, dan kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika kami melakukan BIMTEK. Jadi ini pada kesempatan kali ini kita akan langsung mendengarkan materi tentang penggunaan dana BOS dan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program Roots ini nantinya. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Herdika. Beliau merupakan tim BOSP pusat dari Kemdikbudristek. Kepada Pak Herdika sudah hadir? Halo? Oh ya. Ya, sudah. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, monggo Mas, waktu dan kesempatan yang dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Pusat Penguatan Karakter Ibu Rusprita, kemudian perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, baik itu kepala dinas maupun kepala bidang yang mewakili, dan juga tentunya panitia dari Pusat Penguatan Karakter dalam rangka sosialisasi program Roots untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang mana provinsi kemarin kita sudah sosialisasikan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Herdika atau bisa dipanggil Herdika tepatnya dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan di bawah naungan Ditjen Pendidikan Vokasi, yang tentunya juga mewakili tim BOS Pusat Kemendikbudristek dalam hal ini diberikan tugas oleh pimpinan untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi program Roots dengan tema pendanaan program Roots ini dengan program dana BOSP. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi mungkin sudah disinggung oleh beberapa narasumber sebelumnya bahwa program Roots ini adalah salah satu program utama Kemendikbudristek yang mana untuk menciptakan sekolah ramah anak dan juga ramah lingkungan tentunya bagi peserta didik maupun keluarga besar satuan pendidikan dan juga tentunya bagi masyarakat. Oleh karena itu pentingnya kegiatan ini atau program Roots ini diadakan di satuan pendidikan. Kami pun dari pusat menyadari bahwa
kegiatan ini mungkin tidak lepas dari pembiayaan. Oleh karena itu, salah satu sumber pembiayaan yang bisa dipergunakan dalam program Roots yang utama ini adalah dari dana BOSP. Izinkan saya untuk share screen. Nah, baik Bapak Ibu, sudah tampil ya, Ibu Ici nih ininya paparannya. Sudah Pak. Oh, sudah ya, baik. Baik, ini Bapak Ibu, jadi untuk sosialisasi program Roots Indonesia tahun 2023, mekanisme pendanaannya itu untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu sumber dana yang bisa kita pergunakan di satuan pendidikan adalah menggunakan bantuan operasional satuan pendidikan, atau saat ini dapat disingkat dengan BOSP. Jadi Bapak Ibu, dasar hukumnya ini sudah ada ya Bapak Ibu, sudah jelas bahwa dasar hukumnya adalah Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP. Yang mana ini adalah juknis untuk pengelolaan dana BOS di sekolah atau di satuan pendidikan. Jadi dasar hukumnya sudah kami buatkan. Lalu yang berikutnya sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Mohon izin ini PDF saya sepertinya bermasalah. Dari panitia yang materi yang sudah saya kirim bisa di share screen mungkin? Baik Mas, tunggu sebentar, bisa dibantu untuk Mas Haron? Kita tunggu sejenak ya Pak. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, mekanisme terkait penggunaan dana BOS ini memang ini sudah kami siapkan sebenarnya dalam program untuk Roots ini. Next. Selanjutnya next. Ya, next. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi mungkin ada yang sudah mulai bertanya ya, atau muncul pertanyaan di komponen mana dari dana BOS ini bisa dipergunakan untuk program Roots. Jadi di Juknis BOS pada rincian komponen penggunaan dana BOS reguler itu sudah tercantum di poin 1, yaitu untuk rincian komponen penggunaan dana BOS reguler. Di poin C yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi bisa mempergunakan komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, bisa masuk di komponen kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Jadi di situ poinnya adalah penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini jadi memang narasi yang ditampilkan di Juknis adalah narasi umum. Jadi nanti untuk dituangkan ke dalam RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah, nanti juga sebenarnya sudah ada posnya ya Bapak Ibu. Jadi ini yang penting adalah di Juknisnya sendiri itu sudah tercantum. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi satuan pendidikan ataupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk tidak melaksanakan program kegiatan ini. Karena khawatirnya mungkin tidak ada di Juknis, tidak ada panduannya. Jadi sebenarnya sudah ada panduannya. Di Juknisnya pun sudah ada. Tinggal bagaimana satuan pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi untuk menuangkan program penguatan karakter atau Roots ini di rencana kegiatan dan anggaran sekolahnya. Selanjutnya, next. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah referensi kode kegiatan program Roots pada Arkas. Jadi, di satuan pendidikan
dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ini boleh dilihat di markasnya, itu sebenarnya sudah ada pos kegiatannya, komponen kegiatannya sudah ada. Jadi ada 5 komponen kegiatan yang bisa dilakukan atau dituangkan dalam RKS untuk mengakomodir kegiatan program Roots ini. Yang pertama adalah penyelenggaraan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan. Nah, lalu yang kedua adalah pengembangan diri terkait perundungan melalui PMM. Yang ketiga, pelatihan guru dan kepala sekolah terkait perundungan, lalu pengembangan diri terkait kekerasan seksual melalui PMM, dan pelatihan guru dan kepala sekolah terkait kekerasan seksual. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, misalnya dari Mas Fari, ada komponen-komponen kegiatannya yang untuk menunjang program Roots ini. Nah, ini di dalam komponen kegiatan pada ARKAS ini ada detailnya, misalnya dalam pelatihan guru dan kepala sekolah atau pengembangan diri terkait kekerasan seksual melalui PMM. Nah, ini adalah kegiatan utamanya. Nah, di dalamnya mungkin nanti ada komponen konsumsi, itu kan komponen honor narasumber, misalkan mengundang narasumber atau guru tamu dari luar, dari eksternal. Nah, ini bisa dan sangat memungkinkan. Lalu ada di situ pelatihan guru kepala sekolah terkait kekerasan seksual. Nah, ini bisa juga mungkin ada pelatihannya di luar, mungkin bisa diberikan transport dan sebagainya. Jadi memang posnya sudah ada, tinggal bagaimana kreativitas satuan pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam hal ini untuk pengelolaan markasnya dan ARKAS di sekolah untuk menuangkan komponen-komponen tersebut ke dalam rencana kegiatan anggaran di sekolah. Jadi tinggal nanti disisip-sisipkan atau disesuaikan dengan komponen kegiatan pada ARKAS ini. Ini salah satu contohnya ini ya Bapak Ibu, ini beberapa contohnya. Nah, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi satuan pendidikan untuk mencari-cari komponen mana yang sesuai untuk program Roots ini. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, kalau komponen ini mungkin masih membingungkan bagi satuan pendidikan atau dinas untuk melaksanakan program Roots. Nah, ini di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Mei ini, kami di pusat akan melakukan pembaruan aplikasi ARKAS. Dan sekaligus kami akan melakukan pembaruan atau revisi kode-kode kegiatan pada ARKAS. Jadi mungkin nanti ada beberapa komponen dari yang 5 komponen ini akan diperbarui kalimatnya, atau nanti mungkin ada penambahan kode kegiatan baru pada ARKAS. Jadi nanti insya Allah di bulan Juni-Juli sudah launching, dan kode kegiatan ini sudah bisa disesuaikan dengan program-program yang ada khususnya dari Pusat Penguatan Karakter. Dan untuk saat ini pun kami memang masih menunggu dari Pusat Penguatan Karakter untuk menyetorkan kalimat-kalimat untuk kode kegiatan ini yang akan nanti dimasukkan ke dalam komponen kegiatan pada ARKAS. Selanjutnya, next. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi apabila ini kan kita melakukan sosialisasi ini dimulai pertengahan tahun anggaran ya. Apabila dari satuan pendidikan ada yang belum menganggarkan program Roots pada ARKAS-nya, ini masih sangat memungkinkan sebenarnya untuk melakukan perubahan atau pergeseran di ARKAS. Karena kewenangan perubahan, pergeseran atau perubahan ARKAS ini kan tergantung kebijakan dari Dinas Pendidikan. Jadi tergantung bagaimana Dinas Pendidikan ini memberikan keleluasaan atau kebijakan terkait pergeseran atau perubahan RKS di sekolah. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, kami menyampaikan materi ini, ya tentunya kami sangat berharap kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, khususnya ya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, ini dapat melakukan sosialisasi juga ke satuan pendidikan di daerah masing-masing, lalu memberikan kebijakan untuk melakukan pergeseran atau perubahan RKS di sekolah dan untuk melaksanakan program Roots ini. Nah, tentunya mekanismenya, caranya yang pertama ya sekolah melakukan pergeseran atau perubahan RKS pada ARKAS.
Lalu setelah melakukan pengusulan, lalu kemudian melakukan pengusulan ke dinas, nanti dinas menyetujui usulan perubahan atau pergeseran tersebut. Lalu setelah disetujui, diverifikasi, baru sekolah nanti mulai bisa melaksanakan program RUTS itu. Jadi memang yang sangat kami harapkan adalah peran dari dinasnya dahulu. Jadi dinas memberikan kebijakan, oke, ini ada program RUTS yang harus dilaksanakan oleh sekolah, dan mungkin sasaran-sasaran sekolahnya nanti bisa dikoordinasikan ya dengan pusat penguatan karakter yang lebih diprioritaskan dahulu. Karena kita juga tahu kebutuhan tiap satuan pendidikan berbeda-beda. Tentunya disesuaikan dengan jumlah siswa dan juga jumlah dana yang diterima oleh satuan pendidikan. Sehingga untuk melaksanakan program RUTS ini juga melihat dari kebutuhan prioritas yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Ya memang ini salah satu program utama, tapi disesuaikan juga dengan dana atau anggaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, mungkin dengan adanya koordinasi dengan pusat penguatan karakter, bisa juga nanti mempertimbangkan bagaimana sekolah mana saja atau satuan pendidikan mana saja yang mungkin bisa melaksanakan program RUTS ini di tahun 2023 ini. Mungkin bisa dimulai dari pertengahan tahun nanti setelah dilakukan pergeseran atau perubahan postur anggaran pada RKAS di satuan pendidikan. Jadi semua ini masih sangat memungkinkan ya Bapak Ibu, masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Sumber dananya sudah ada, dasar hukumnya ada, petunjuk teknisnya ada, dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemendikbudristek dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Dan Kemendikbudristek pun tadi juga melalui Puspeka sudah menyiapkan sebenarnya tim-tim FASGU di daerah masing-masing. Jadi tinggal bagaimana program ini bisa dijalankan dulu by sistemnya secara kebijakannya, baru nanti di satuan pendidikan bisa melaksanakan programnya. Dan tidak perlu mengkhawatirkan lagi dari manakah sumber dananya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin selanjutnya next, ini sudah slide terakhir ya Bapak Ibu. Ya baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan program RUTS. Bagaimana mekanisme pembiayaan program RUTS ini dengan dana BOS yang tentunya sudah dipersiapkan, juknisnya sudah ada, tinggal bagaimana kebijakan dari daerah dan juga satuan pendidikan untuk melaksanakan program RUTS ini di satuan pendidikan masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini semoga program RUTS ini nanti dapat dilaksanakan dengan baik di satuan pendidikan. Paling tidak minimal lah 50% dari yang ditargetkan di tahun 2023 ini sudah sangat baik, atau memang kalau ada kebijakan dan juga dukungan penuh ya kalau bisa 100% dari target ya itu akan lebih baik, dikarenakan ini adalah salah satu program utama dari Kemendikbudristek. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin setelah ini bisa dibuka sesi diskusi ya, Ibu Ica ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herdika atas penjelasannya tadi. Dan saya yakin mungkin teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan atau dikonfirmasi terkait, karena ini urusannya BOS ya Mas ya. Bantuan tuh biasanya daripada nanti mendapatkan jawaban yang kurang lengkap atau kurang jelas, mumpung ada tim yang menyusun, silahkan kepada Bapak Ibu kami akan membuka satu sesi pertanyaan dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau mengkonfirmasi terkait bantuan operasional sekolah, boleh dari dinas maupun dari satuan pendidikan. Silakan mungkin bisa raise hand atau berikan tanda. 3 orang dulu penanya jika ada. Masih belum ada nih Pak Herdika. Semoga semakin jelas ya Pak ya. Jangan-jangan nggak ada karena makin bingung. Semoga mungkin sudah jelas, jadi tinggal dilaksanakan aja. Ya, karena kan
Insya Allah sih seharusnya dengan melihat materi paparan tadi sudah cukup jelas apa yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Karena dari kita, dari pusat itu sudah memberikan keleluasaan, penggunaan dana BOS ini fleksibel. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan di satuan pendidikan dan juga kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun untuk yang SMA SMK itu di provinsi juga memberikan keleluasaan terkait penggunaan dana BOS ini. Jadi dikembalikan lagi ke satuan pendidikan dan juga arahan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan. Gitu. Sip, berarti fleksibel, dikembalikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan sesuai dengan arahan dari dinas masing-masing. Iya, betul. Baik, Pak Edika, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya pada pagi hari ini. Semoga semakin lancar, tidak ada kendala satu apapun, dan tetap sehat ya Mas ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Edika, dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penyusunan RTL. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari sesi pertama dari pagi, bahkan dari pembukaan oleh Ibu Prita sampai terakhir ini oleh Pak Herdika. Sekarang kita akan mengisi rencana tindak lanjut. Jadi kepada Bapak Ibu, kita akan nanti akan ada tampilan link yang akan tampil di layar Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa memindai atau men-scan barcode ini. Ini merupakan barcode tautan rencana tindak lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari tadi dari Mas Dey, dari Bu Prita, bahkan terakhir Pak Hedika, Bapak Ibu silahkan menuangkan dalam rencana tindak lanjut, dan ini hanya untuk dinas. Jadi yang mengisi hanya perwakilan Bapak Ibu, perwakilan dari Dinas Pendidikan saja. Untuk Bapak Ibu Satuan Pendidikan tidak perlu, dan ini kita tunggu sampai hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023. Jadi Bapak Ibu silakan memindai, nanti akan langsung keluar form rencana tindak lanjutnya. Dan Bapak Ibu bisa langsung mengisi, silakan berdiskusi atau memohon jika memang yang hadir saat ini adalah perwakilan dari dinas, mungkin bisa berdiskusi atau memohon arahan dari kepala dinas atau pihak yang berkaitan dengan anggaran atau yang lain-lain. Baik, ini juga mengingatkan bahwa semua materi yang disampaikan pada pagi hari ini dari tadi pagi sampai yang barusan sudah kami kompilasi. Linknya sudah ada di chat box, Bapak Ibu bisa lihat. Di chat box kita sudah sampaikan ada link untuk rencana tindak lanjut, link untuk materi dan daftar hadir, serta materi tayang yang tadi sudah disampaikan. Baik, saya mengingatkan kembali untuk RTL diisi hanya oleh perwakilan dari dinas saja. Jadi bukan dari sekolah, tapi dari dinas, dan kami tunggu RTL-nya sampai dengan hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023. Sambil menunggu, Bapak Ibu mungkin saya mengingatkan juga untuk mengisi daftar hadir, pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, jangan sampai tidak terisi. Dan juga kita akan mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini sampai siang. Mungkin bisa ditampilkan linknya. Ya, ini sudah ada di layar Bapak Ibu, sudah ada tautan evaluasi kegiatan. Mohon perkenannya Bapak Ibu, ini untuk semua, untuk seluruh peserta, tidak hanya dari dinas, tapi semua yang hadir pada kegiatan hari ini, kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi evaluasi kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini.
Iya. Mohon di-share ulang, boleh kakak-kakak yang lain, mohon di-share ulang untuk tautan yang tadi sudah di-share di chat box. Ya, terima kasih. Sudah dikirimkan lagi di chat box, Bapak Ibu boleh langsung klik atau memindai barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Tidak bisa diklik tanggal 17, mungkin bisa dibantu. Untuk daftar hadirnya ya, sepertinya ya, Bapak Ibu ya. Ya, lagi diperbaiki, sedang diperbaiki, nanti mungkin. Oke. Daftar hadir kami, jadi untuk pemenuhan administrasi kegiatan pada pagi hari ini, Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan wajib mengisi RTL, daftar hadir, dan form evaluasi. Jadi kalau selain Dinas Pendidikan wajib mengisi evaluasi dan daftar hadir, sedangkan kalau Dinas Pendidikan wajib menambahkan RTL-nya. Kami tunggu sampai hari Jumat dan tanggal 19 Mei 2023. Oke, baik. Akhirnya kita mungkin kami beri waktu sebentar untuk pengisian evaluasi. Jangan lupa mengisi RTL, daftar hadir, dan form evaluasi, Bapak Ibu. Baik, kita akan berikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk mengisi form evaluasi Bapak Ibu. Jadi harap segera memindai atau mengklik link yang sudah kami kirimkan di chat box sehingga Bapak Ibu bisa mengisi form evaluasi sekaligus daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk daftar hadir sudah bisa dipilih tanggal 17, sudah diperbaiki barusan. Jadi mungkin kalau masih belum bisa, silakan di restart atau di close aja dulu, nanti dibuka lagi. Sudah bisa dipilih untuk tanggal 17-nya. Sambil mengisi form evaluasi, saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berkunjung, untuk memfollow media sosial kami, baik di Instagram, di YouTube, maupun di Facebook, bahkan di TikTok, sehingga Bapak Ibu bisa mungkin jika membutuhkan konten-konten atau video atau ILM yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, tentang 3 dosa, ataupun video lainnya, Bapak Ibu bisa lihat untuk dijadikan referensi atau menjadi bahan ajar Bapak Ibu semuanya di sekolah. Sekali lagi mengingatkan, untuk pemenuhan administrasi Dinas Pendidikan, kami persyaratkan untuk RTL wajib diisi, form evaluasi dan daftar hadir juga jangan lupa. Jadi 3 hal menjadi persyaratan untuk teman-teman dari perwakilan dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan untuk penyelesaian administrasi kegiatan hari ini.
Baik, Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang belum memiliki surat tugas karena terkait mungkin belum keluar tanda tangan dan lain-lain, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan link daftar hadir sehingga nanti bisa diisi ketika surat tugasnya sudah keluar. Jadi kami tunggu untuk daftar hadir, ditunggu hari ini. Bapak Ibu bisa menyimpan dulu linknya sehingga nanti bisa disusulkan untuk pengisian daftar hadir. Silakan untuk informasi yang terupdate sudah ada di chat box. Bapak Ibu bisa lihat kalau ada yang terlewat terkait link materi, link absen, atau link rencana tindak lanjut sudah ada di chat box semuanya Bapak Ibu. Disimpan dulu saja Bapak Ibu untuk linknya karena kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya. Kita sudah di akhir acara. Silakan disimpan saja dulu linknya, di copy lalu disimpan di gawainya masing-masing. Nanti boleh menyusul untuk pengisiannya. Sudah 5 menit dari waktu yang tadi kita sampaikan untuk pengisian evaluasi. Kita sudah sampai pada akhir acara kita pada hari ini. Semua sudah disampaikan, walaupun mungkin masih butuh waktu untuk memproses, mencerna, dan mempelajari lagi. Oleh sebab itu kami sampaikan, kami sudah kirimkan tautan materi bahan tayang pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu bisa melihat lagi, bisa dipelajari lagi, bisa sehingga nanti rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu susun sudah sesuai dengan harapan yang ada di program Roots ini. Baik, kita sudah sampai pada akhir acara. Semoga kita semua tetap berada di link Zoom yang ada. Mohon perkenan untuk Bapak Agus Muhammad Solihin selaku Subkoordinator Perundungan untuk menutup acara siang hari ini. Pak Agus. Iya. Siap, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Masih di mute. Baik, terima kasih Mbak Eci. Ya, monggo Pak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi program Roots ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melakukan sosialisasi program Roots kepada perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, dan hari ini kita sudah sosialisasikan program Roots kepada perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Namun demikian, ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk turut serta dalam mengatasi perundungan di satuan pendidikan, sehingga anak-anak kita terbebas dari perundungan. Kalau Bapak-Ibu menyimak di awal, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa salah satu upaya yang tengah dilakukan untuk mengatasi perundungan di satuan pendidikan adalah menerapkan program Roots Indonesia bekerjasama dengan UNICEF Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan program Roots ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait, khususnya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Hal ini pun juga diperkuat oleh Halo Mbak Eci, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oh baik. Baik. Statement itu pun diperkuat oleh Ibu Prita sebagai Kepala Puspeka dan Mas D selaku SKM Bidang Komunikasi dan Manajemen, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Dan tentu saja kami Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki tujuan yang sama untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan perundungan. Saya kira oleh karena itu, langkah berikutnya adalah pertama, di rencana tindak lanjut tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eci, kami harapkan masing-masing perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat mengisi dan terutama dalam menetapkan penanggung jawab program pencegahan perundungan
atau program RUTS yang nantinya akan mempermudah kita untuk komunikasi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kami mohon bantuannya juga nanti untuk memastikan satuan pendidikan yang menjadi target sasaran BIMTEK tahun ini agar nanti memilih 2 orang pasku yang berkomitmen untuk mengikuti BIMTEK. Daftar sekolahnya juga sudah diberikan tautannya ya, Mbak Eci ya. Kemudian yang ketiga, kami mohon bantuan juga untuk mengawal atau memantau proses penerapan program RUTS di satuan pendidikan pasca setelah mengikuti BIMTEK agar berjalan dengan baik, termasuk dukungannya dalam penggunaan dana BOS satuan pendidikan. Kemudian yang keempat yang menjadi bagian terpenting adalah bagaimana upaya kita untuk menerapkan program RUTS ini berjalan secara berkelanjutan setiap tahun sehingga dipastikan tidak terjadi lagi perundungan di satuan pendidikan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prita selaku Ibu Kepala Pusat Penguatan Karakter, Mas Day sebagai SKM bidang kompetensi manajemen, kemudian kemarin Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, dan juga tim SKM Mas Fari dan Mas Amri, tim UNICEF Mbak Prita dan Mas Wancik, Mas Herdika yang tadi sudah menyampaikan materi tentang bantuan operasional satuan pendidikan. Dan juga terima kasih sekaligus mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir di sini secara daring dari berbagai daerah apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Ibu Bapak semua selalu diberikan kesehatan dan dapat menindaklanjuti hasil dari kegiatan ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada tim Puspeka yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar, khususnya Mbak Eci yang tadi sudah mengawal kegiatan ini dari pagi ya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kegiatan sosialisasi program RUTS Indonesia Anti Perundungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tahun 2023 secara resmi kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah menutup acara ini secara resmi. Bapak Ibu, demikian rangkaian sosialisasi program RUTS. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi dengan kita dari pagi sampai siang hari ini, kepada seluruh pihak dan teman-teman yang bertugas, dan tentunya kepada para peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mohon maaf apabila ada aktivitas ataupun perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bersama kita atasi perundungan. Salam sehat selalu, salam cerdas berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Eci, terima kasih Bapak Ibu sekalian.